Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita masih ada dalam penjelasan kajian kitab Iqadul Imam pada kata mutiara yang ke-153. Dan ini merupakan seri kedua dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Rabbun wa abdun wa nafyu diddi qultu lahu laisa dhaka indi wa qala ma indakum faqulna wujudu faqdin wa faqdu wajdin tauhidu haqqin bitarki haqqin wa laisa haqqun siwaya wahdi. Rabbun wa abdun wa nafyu diddin. Rabbun ada, adapun ada Tuhan. Wa abdun dan ada hamba. Wa nafyu diddin lan atau dan meniadakan lawan. Kultu, maka saya katakan lahu kepada si qail yang mengatakan ada Tuhan, ada hamba dan meniadakan lawan. Laisa tidak ada, ya, laisa tidak ada. Apa zaka itu pernyataan ada Tuhan, ada hamba. Ini menurut aku. Ya, dalam kajian hari ini kita melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh seorang penyair yang mengatakan bahwa ada seorang yang berucap, berkata, ada Tuhan, ada hamba. Sebuah gambaran bahwa antara Tuhan, antara Allah dan hamba itu seakan-akan berdiri sendiri. Ya. Wa nafyu diddin dan meniadakan, padahal tidak ada lawan. Karena pada hakikatnya hamba ini adalah eksistensi. Ya, keberadaan hamba ini atau wujud dan adanya hamba ini pada dasarnya itu berasal dari Allah. Sementara ada satu pernyataan seorang yang berkata ini Tuhan dan ini hamba. Jadi seakan-akan Allah dan hamba ini berpisah, seakan hamba ini mandiri, seakan-akan hamba itu berdiri sendiri dengan eksistensinya. Dan wa nafyu diddin dan meniadakan lawan. Meniadakan lawan begitu juga. Kalau memang ada satu pernyataan bahwa ada Tuhan, ada hamba, dan kemudian meniadakan lawan. Meniadakan lawan itu adalah antara Tuhan, Allah dan hamba ini jelas berbeda. Ya, jelas berbeda. Tetapi dari sisi yang lain,
bahwa yang namanya hamba ini adalah merupakan ciptaan Allah. Artinya tidak bisa kemudian satu pernyataan mengatakan bahwa ada hamba, ada Tuhan dan ada Allah. Ada Tuhan dan ada hamba. Jadi seakan-akan hamba itu berdiri sendiri, punya tempat, punya posisi sendiri gitu loh. Seakan-akan tidak, dia mempunyai eksistensi sendiri. Nah, maka kemudian fakultu, maka aku menjawab. Jadi ini ada satu pernyataan yang diungkapkan dalam sebuah syair. Ada orang bertanya, apakah ada hamba? Terus kemudian apakah ada Tuhan dan ada hamba? Dan kemudian wanafyuddin, dan meniadakan lawan. Meniadakan lawan itu juga, kalau memang Tuhan, kalau memang hamba itu ya berdiri sendiri, ya kalau memang hamba berdiri sendiri dan Tuhan berdiri sendiri, bahwa seakan-akan hamba ini, saya katakan lagi, bahwa hamba ini seakan-akan dia punya eksistensi sendiri. Padahal keberadaan hamba itu seluruhnya merupakan penampilan daripada tajallinya Allah. Tapi hal yang lain, kalau kemudian kita tidak kita nafikan, kita tiadakan lawan. Kalau memang kita tiadakan lawan, sedangkan Allah adalah yang maha kaya, sementara hamba itu adalah fakir. Allah yang maha mengetahui, hamba itu adalah bodoh. Allah adalah yang mulia, sementara hamba itu adalah hina. Kalau itu kita tiadakan, ya lawan itu wanafyuddin, kalau dihilangkan lawan antara Tuhan dengan hamba, tentu ini juga akan menjadikan persepsi yang berbahaya ini. Jadi ini satu pernyataan. Jadi satu sisi pernyataan ini ada Tuhan, ada hamba, seakan-akan berdiri sendiri gitu loh. Nah, maka kemudian si Arif, kultu, saya katakan lahu kepada Qail, laisa, tidak ada apa zaka, yaitu itu pernyataan kayak gitu itu enggak benar menurut aku, menurut aku. Jadi ada Tuhan, ada hamba, dan menafikan, meniadakan lawan, itu juga enggak benar. Faqala, maka kemudian bertanya, siapa Qail, akan apa itu indakum menurut panjenengan semua? Faqulna, maka kemudian kami menjawab, ini loh, wujudu faqdin wa faqdu wajudin. Jangan kamu bilang ada Tuhan kemudian juga ada hamba, ya. Tapi yang benar adalah fakulna wujudu faqdin, yaitu adapun adanya ketidakadaan. Yang benar itu adanya ketidakadaan, bahwa eksistensi hakikatnya adanya makhluk itu, adanya hamba itu, eksistensinya hakikatnya adalah tidak ada. Ya kan, benar kan? Jangan bilang ada gitu loh. Ada tapi eksistensinya, hakikatnya hamba ini adalah wujudu faqdin, ada di dalam ketidakadaan. Jadi hakikatnya seperti itu, kita ada tapi hakikatnya nggak ada, kita itu menyatu, merupakan manifestasi penampilan daripada Allah. Jadi jangan bilang kemudian Tuhan ada, hamba ada. Begitu juga kalau Anda kemudian meniadakan lawan juga, kalau tidak dipahami benar bisa salah. Jadi wujudu faqdin wa faqdu wajdin. Adapun ya adanya hamba itu, eksistensi adanya hamba itu ada di dalam ketidakadaan. Wa faqdu wajdin, dan ketidakadaan inilah
kemudian hamba itu nanti akan ada dan bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidu haqqin, itulah, nah baru ini ketemu, itulah tauhidu haqqin, merupakan kesatuan tauhid. Itulah tauhidu haqqin, apa? Ketauhidan sejati. Ketauhidan sejati itu adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, tidak ada apapun dan siapapun yang wujud sejati itu hanyalah Allah. Esa itu hanya Allah. Nah, jadi wujudu faktin wa faktu wajidin itu tauhidu haqqin, merupakan tauhid sejati. Bitarki haqqin, dengan meninggalkan merasa memiliki. Jadi daripada diri kita itu kalau memang pengen disebut sebagai orang yang bertauhid sejati, itu adalah meninggalkan klaim-klaim bahwa kita ini memiliki, bahwa kita ini semua adalah dimiliki oleh Allah. Kita tidak memiliki apapun, yang ada hanya Allah. Jadi tauhidu haqqin, itulah namanya tauhid sejati. Bitarki haqqin, dengan meninggalkan merasa memiliki. Walaisa haqqu, walaisa haq, walaisa, dan tidak ada apa haqqun, yaitu kebenaran sejati, siwaya, kecuali aku, wahdi, sendiri ya aku. Ini yang disebut dengan tauhid sejati, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tidak ada, yang ada hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk-makhluk termasuk kita semua hamba ini merupakan penampilan tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Wa makna kalami syairi, sementara adapun makna kata-kata penyair, makna kalamnya atau makna ucapan penyair itu al-ingkaru, menolak, mengingkari, alaman terhadap orang, asbata, yang menetapkan yaman, al-farqo, akan perbedaan, dianjala, dengan menjadikan, lil ubudiyati, bagi penghambaan hamba ini, lil ubudiyati, bagi penghambaan, mahalan, sebagai posisi mustaqilan, yang berdiri sendiri, munfasilan, yang berpisah, an sairi, an asrori ma'ani rububiyati, dari rahasia-rahasia, dari makna-makna ketuhanan. Oh iman, hale berdiri, binafsi, dengan dirinya si hamba. Jadi di dalam ya makna ungkapan penyair ya itu merupakan sebuah penolakan. Syair ini memberikan satu pengertian ya, penolakan terhadap, menolak kepada orang yang menetapkan adanya perbedaan. Maksudnya apa? Ada hamba, ada Tuhan, ada hamba. Di dalam tauhid sejati itu tidak bisa dibenarkan ada Tuhan, ada hamba sendiri-sendiri. Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan ya, tidak ada apapun kecuali Allah, gitu loh. Jadi ini ungkapan penyair ini menunjukkan akan pengingkaran, untuk menolak atau mengingkari kepada orang yang berpendapat bahwa antara Tuhan dan hamba itu berpisah. Kalau berpisah kan logikanya kan seakan-akan hamba itu punya eksistensi sendiri, padahal eksistensi manusia itu semua berasal dari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dengan apa itu? Kok ada perpisahan? Bi anja'ala, dengan menjadikan, lil ubudiyati, bagi penghambaannya hamba itu, mahalan, itu seakan-akan ada posisi
Empat, mustaqilan, yang berdiri sendiri, munfasilan, yang berpisah. Dari apa? Rahasia-rahasia makna ketuhanan. Iman binafsih, dengan berdiri diri hamba. Wala syakka, maka tidak ragu lagi bahwa annal ubudiyata, akan sesungguhnya penghambaan itu tadodu, menjadi lawan penghambaan itu, menjadi lawan atau berlawanan atau bertentangan. Ya ubudiyah, penghambaan itu ausofar rububiyati, yaitu sifat-sifat ketuhanan ala hadzal farqi, jika dilihat melalui perbedaan ini. Nah ini kan ya, kalau tidak ragu lagi bahwa kalau memang penghambaan hamba ini kalau menjadi lawan, kalau penghambaan ini menjadi lawan terhadap sifat-sifat Tuhan, ya menjadi lawan terhadap sifat-sifat Tuhan, kalau dilihat ala hadzal farqi, yaitu melalui yaitu perbedaan ini. Perbedaan apa itu? Maksudnya perbedaan Tuhan adalah yang maha mulia, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha perkasa, sementara lawannya itu adalah hamba yang miskin, hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Jadi itu kalau memang memahami adanya keterpisahan, kalau dilihat adanya keterpisahan itu akan seperti itu. Wa anta taqulu, sedangkan engkau, padahal engkau, wa anta taqulu, sedangkan adapun engkau itu taqulu, berucap fi tauhidil haqqi, di dalam tauhid sejati. Di dalam tauhid sejati padahal engkau mengatakan la diddalahu, tidak ada lawan, ya, tidak ada lawan lahu bagi al-haq, ya, tidak ada lawan bagi al-haq. Fakot nakota, maka sungguh telah merusak siapa engkau kala maka akan ucapanmu. Artinya begini loh, ini ada sebuah paradok ya. Jadi satu sisi bahwa engkau mengatakan tidak ragu lagi bahwa hamba itu akan menjadi lawan. Penghambaan ini, hamba dalam hal ini itu lawannya sifat-sifat ketuhanan. Jika dilihat dari beda, kalau di perbedaannya seperti itu, jadi terkesan seperti itu. Sementara kamu mengatakan di dalam tauhid hak, sementara kamu mengucapkan, mengatakan tentang tauhid sejati itu adalah tauhid yang tidak ada lawan. Jadi kan paradok ini, ya. Satu sisi engkau itu, saya ulangi lagi, satu sisi engkau mengatakan ada perbedaan, jadi ada hamba, ada Tuhan. Ini seakan-akan kan melawankan kan, ya, memperbandingkan hamba dengan sifat-sifat ketuhanan. Itu bila Anda menyimpulkan ada perbedaan posisi berbeda antara Tuhan dengan hamba. Sementara kamu mengatakan ya tentang tauhid hak, kesatuan sejati, keesaan sejati. Pengesaan sejati itu adalah pengesaan ladidalahu, yang tidak pernah memperlawankan, ya, tidak pernah, tidak melawan, tidak mempertentangkan lahu kepada al-haq. Antara hamba yang kamu sebut itu di dalam tauhid sejati itu hamba tidak ada, tidak ada lawan, ya, bahwa semua yang ada ini semuanya berasal dari Allah. Itu tauhid sejati kan, satu hanya Allah, ya.
Terus pernyataan yang awal kamu itu memposisikan ada Tuhan, ada hamba. Nah, sehingga kalau ada Tuhan, ada hamba, pengertiannya kan bahwa hamba itu seakan-akan berasal atau muncul hadir dengan eksistensinya sendiri, seakan-akan berpisah dengan Tuhan. Sementara di dalam tauhid sejati kamu mengatakan tauhid sejati itu, ya, tauhid yang benar, tauhid sejati itu adalah tauhid la diddalahu, yang tidak ada lawan. Artinya bahwa semua ini wujud penampilan Allah. Makhluk ini wujud daripada penampilan tajallinya Allah. Ini paradok kan? Kalau kamu ucapan seperti fakot nakot tak, maka sungguh telah merusak siapa engkau. Kala maka akan ucapanmu. Walidzalika, karena itu olah dawu, ya, wa nafyu diddin, wa nafyu diddin, maka kemudian kamu katakan wal wawu, maka adapun wawu bimakna ma'a, artinya bersama. Wawu adapun nafi itu dahilun, termasuk fil ingkari, di dalam penolakannya itu. Ai maksudnya ayu jadu, adakah wujudnya Rabbun, ayu jadu adakah, apakah yujadu diwujudkan atau ada, ayu jadu apakah bisa diwujudkan, bisa ditemukan, atau ayu jadu apakah ada, begitu. Siapa Rabbun, hamba, wa abdun, dan siapa Rabbun, Tuhan, wa abdun, hamba, mustaqilun, berdiri sendiri, ma'an nafyi diddi, bersama meniadakan lawan lirububiyati, terhadap ketuhanan. Nah, di sini kemudian oleh si penyair kemudian berkata, maka wa nafyi itu kemudian wawunya itu diartikan ma'ah. Jadi Rabbun wa abdun ma'anaf yidin qultu lahu laisa dzaka indi. Jadi maknanya wawu yang ada pada lafadz nafyu itu wawunya artinya adalah bimakna ma'ah. Wawu adapun nafyu itu dahilun, masuk, fil ingkari, ada di dalam pengingkaran atau penolakan. Sehingga ayu jatuh, nah ini kan, apakah iya ada siapa Rabbun, Tuhan, wa abdun, dan hamba, mustaqilun, berdiri, ya, dengan ma'anaf yiddi, dengan meniadakan lawan lirububiyati, atas sifat ketuhanan. Masa iya? Ya. Wal ubudiyah itu sementara adapun hamba itu tadodu, menjadi lawan apa ubudiyah, ausofar rububiyati, terhadap sifat-sifat ketuhanan. Oleh sebab itu wal haq, adapun yang benar, sejatinya annal haqqa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha hak, ta'ala halimah luhur, annal haqqa, sesungguhnya kebenarannya Allah ta'ala halimah luhur, Allah tajalla, telah bertajalli, ya Allah bertajalli bimadzohiril jam'i, dengan melalui penampilan-penampilan dalam kesemuanya ini, yaitu penampilan kesemuanya dari seluruh makhluk ini loh, fi qolabil farqi, ya, walaupun saya artikan fi qolab, walaupun ada di dalam penampilan yang berpisah. Jadi kebenaran yang sebenarnya itu begini, bahwa Allah yang maha ta'ala, Allah yang maha agung ini itu bertajalli, telah menampilkan sifat tajallinya itu dengan melalui apa? Dengan melalui penampilan, ya, dalam kesemuanya ini, kesemuanya penampilan.
ada gunung, ada hamba. Ini merupakan salah satu penampilan tajalinya Allah fi qawalibil aparti ini ya, dalam penampilan yang berpisah. Jadi ini penampilan berpisah istilahnya. Bukan alam itu sendiri eksis adanya, bukan hamba itu berdiri sendiri. Ini adalah penampilan tajalli Allah yang berpisah dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zuhara di mana Allah telah tampak bi uzmatir rububiyati, dengan keagungan, ya, dengan melalui keagungan sifat ketuhanannya, sifat ngaturnya Allah. Fi idhari qawalibil ubudiyati, menampilkan Allah di dalam penampilan daripada penampilan wadah kehambaannya hamba. Fala syai'a, maka tidak ada satu apapun mau bersama Allah. Jadi semuanya ini adalah tauhidul haq. Semuanya ini adalah wujudnya Allah, wujud tajallinya Allah. Yang satu yang ada itu hanyalah Allah. Itu yang disebut tauhidul haqqin. Jadi keesaan sejati ada itu hanyalah milik Allah. Fala syai'a ma'ahu, maka tidak ada sesuatu apapun ma'ahu bersama Allah. Jadi ini penampilan ya. Jadi alam semesta, penampilan penghambaan ya, itu adalah penampilan yang berpisah dari penampilan tajallinya Allah. Jadi bukan hamba itu sendiri, berdiri sendiri, enggak. Jadi itu juga merupakan eksistensi penampilan daripada sifat tajallinya Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid sejati. Wa qauluhu, adapun ucapan musannif tauhidu haqqin bitarki haqqin, yaitu mentauhidkan tauhid sejati. Tauhid sejati itu apa? Bitarki haqqin, dengan meninggalkan merasa memiliki terhadap yang lain. Itu baru menyatukan kebenaran dengan Allah, itu begitu. Jangan pernah merasa kamu itu memiliki apapun. Ai tauhidu haqqin, ai tauhidu haqqul haqqi, ai tauhidu haqqil haqqi. Maksudnya adalah mentauhidkan tauhid sejatinya sejati. Ya, adalah bitarhi haqqil wairi, dengan meninggalkan merasa memiliki yang lain. Wala ghaira, dan tidak ada yang selain, ya, wala ghaira, dan tidak ada yang selain Allah gitu loh. Hanya Allah lah yang sejati akan adanya yang satu itu. Walidzalika, oleh karena itu di dalam ungkapan ai tauhidu haqqil haqqi, qala dawu walaisa, dan tidak ada apa haqqu maujudin, hak yang kesejatian yang wujud, dan tidak ada ya kesejatian yang wujud siwa wujudi, selain wujudku. Yang lain tidak ada yang sejati adanya selain wujudku. Wahdi, hale sendiri ya aku. Takallama, telah berucap, telah berkata, ala lisanil fana'i. Takallama, telah berucap siapa penyair, ala lisanil fana'i, melalui, yaitu lisan dalam kondisi fana. Wallahu, adapun Allah Ta'ala itu alamu, jauh lebih paham, mengetahui dengan apa yang dimaksudkan. Wa qala dawu, siapa akharu, penyair yang lain, berkata begini, sirrun saramin janabil qudsi afnani
lakin bidzakal fanani qad ahyani wa raddani lil baqa hatta wa'biro an jamali hadratihi li kulli haimani wa syiratu fi malakutin min ajaibihi lam alfu ghaira wujudin malahu sani. Sirun saro, sirun kerahasiaan, ketuhanan saro telah berjalan min janabil qudsi, di sisi yaitu zat yang suci. Itu afnani menjadikan lebur kepadaku. Lakin akan tetapi bidzakal fana, dengan kefanaan itu, ani pada diriku qad ahyani, sungguh telah menjadikan hidup, ya, siapa? Al-Qudsi ini kepada aku. Waradani, dan kemudian mengembalikan Allah ini kepadaku, lil baqo, pada makom baqo, hatta u'abbiro, sehingga aku bisa mengungkapkan anjamali hadratihi, akan keindahan kemahriban Allah, ikulli haimanin, bagi setiap orang yang dalam, yaitu tenggelam di dalam cinta kepada Allah. Wasirtu, sehingga jadilah aku bi malakutin, ada di alam malakut, min ajaibi, dengan menyaksikan keajaiban-keajaiban, kehebatan-kehebatan daripada cahaya Allah. Lam alfu, tiada aku menemukan ghairu wujudin, selain wujudnya Allah, ma lahu, ma sesuatu lahu, bagi ma sani yang kedua. Artinya begini loh di dalam syair ini. Jadi sesungguhnya Janabal Qudsi, artinya kesucian itu telah memfanakan aku. Rahasia-rahasia Tuhan ini telah menjadikan aku fana. Dan ketika fana itu, ketika melebur, hilang diriku, aku tidak punya ego lagi, aku tidak punya keinginan apapun. Semuanya saya sandarkan seluruhnya kepada Allah. Pada saat seperti itu aku fana. Ketika aku fana, justru disitulah aku merasa dihidupkan oleh Allah. Jadi kalau pengen kita itu pengen hidup, ya, sehingga bisa merasakan syuhudu Rabbih, bisa menyaksikan akan kemaharibaan Allah, maka kita harus belajar untuk fana. Dan pada saat fana itu Allah akan memperkenalkan kepada aku, kepada kita ini semua, ya, kita akan diperkenalkan melalui proses fana. Dari situ kemudian Allah mengembalikan pada kesadaran. Dari kesadaran itulah kita akan bisa mengungkapkan betapa indahnya kemaharibaan Allah, dan itu akan dirasakan hanya bagi orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti itu katanya si penyair ini, aku kemudian ada di alam malakut dengan menyaksikan keajaiban-keajaiban Allah yang luar biasa. Di saat aku sedang menyaksikan syuhudu Rabbi, aku menyaksikan kebesaran Allah, maka lam alfu ghairu wujudin, di alam syahadah itu ternyata aku tidak melihat, aku tidak menemukan ghairu wujudin, selain wujudnya Allah loh. Kalau selama Anda belum bisa sampai kepada makom syuhud, memang masih Anda merasa ada secara diri, ya, seakan-akan kamu mempunyai eksistensi, Tuhan sendiri, hamba sendiri, makhluk yang lain sendiri, seakan berdiri sendiri, padahal seluruh dari selain Allah itu merupakan tajalli, ya, sifat penampilan Allah. Artinya sejatinya apa? Yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi aku tidak menemukan ghairu wujudin selain wujudnya Allah, malahu sani, tidak ada ma sesuatu lahu bagi ma sani, tidak ada yang kedua, tidak ada wujud yang selain Allah, nggak ada wujud yang kedua, yang satu ini ada Tuhan, ada apa, nggak ada. Yang aku saksikan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ansyada kemudian membacakan, menasyidkan, ya, mensenandungkan siapa al-mu'allifu, si mu'allif dalam hal ini adalah Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari, menyandungkan linafsihi untuk dirinya sendiri. Lataifil Minani, di dalam kitab Lataifil Minan, yusi hale, sekaligus menjadi wasiat rojulan kepada seorang laki-laki min ikhwanihi, dari saudaranya yaitu mu'alif, namanya ismuhu, yaitu adapun namanya ikhwan tadi saudara mu'alif itu Hasanun, yaitu Syekh Hasan. Hasanun bi antada'al wujuda bi asrihi, hasanun fala yushghiluka anhu syaghilu, wala in fahimta la ta'lamanna bi annahu la tarka illa lillazi huwa hasilu, wa mata syahidata siwahu fa'lam annahu min wahmikal adna wa qalbuka dhahilu, hasabal ilah asyuhudu li wujudihi, wallahu ya'lamu ma yaqulul qailu, walaqad asyartu ila surihi minal huda dalat alaihi in fahimta dalailu, wa hadisun kana wa laisa syai'un dunahu yaqdi bihil al'anal labibul aqilu, la gharwa la nisbatan masbutatan liyudamma lu tarkin wa yuhmadu fa'ilu. Ini sebuah syair yang dikarang oleh pengarang, yaitu Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, sekaligus menjadi sebuah wasiat kepada saudaranya bernama Hasan. Hasanun Hasan bi antada, hendaklah meninggalkan al-wujuda, akan kewujudan akan ada bi asrihi, dengan seluruhnya. Tinggalkan wujud seluruhnya ini, tinggalkan yang kamu anggap ada seluruhnya itu, buang jauh-jauh, yang ada itu hanya Allah. Jadi tinggalkan kalau hari ini kamu masih merasa ada sesuatu yang wujud selain Allah, ya, tinggalkan seluruhnya itu, yang ada hanyalah Allah. Hasan wala yusyil anhu syahilun, wala yusyilka, jangan pernah, Hasan jangan pernah apa, yusyilka, menjadikan sibuk, mengganggu kepadamu, anhu, kepada Allah. Siapa syahilun, orang yang sibuk. Kamu jangan pernah mau disibukkan oleh orang yang sibuk sehingga kamu lupa kepada Allah. Wala in fahimta, dan jika kamu paham, ya, la ta'lamanna, pasti kamu akan mengetahui, bi annahu, karena sesungguhnya Allah, la tarka, bi annahu, karena sesungguhnya Allah, la tarka, tiada akan pernah engkau meninggalkan. La tarka, maka tiada meninggalkan, illa lilladzi, kecuali bagi orang, huwa, adapun alladzi hasilun, yang berhasil. Wa mata syahida, dan manakala syahida, engkau menyaksikan siwahu, selain Allah,
Fa'lam, maka ketahui annahu, sesungguhnya menyaksikan selain Allah itu min wahmikal adna, termasuk waham, ya, fata morgana yang rendah, angan-anganmu yang rendah itu. Wa qalbuka, sementara adapun hatimu itu zailun, sedang dalam keadaan apa? Lupa. Hasabal ilah, cukuplah bagi Allah. Juhuduhu, menyaksikan ya Allah, diwujudihi, terhadap wujud adanya Allah. Wallah, adapun Allah itu ya'lamu, mengetahui ya Allah, ma akan sesuatu, yaqulu, yang berkata, siapa? Al-qail, seorang yang berkata. Walaqad asyartu, dan sungguh aku telah memberikan petunjuk, menunjukkan isyarah ila shorihin, kepada petunjuk yang jelas, minal huda, berupa petunjuk. Walaqad asyartu, tunggu aku telah menunjukkan ila shorihi, kepada yang jelas, minal huda, dari petunjuk. Balat, menjadikan dalil, alaihi, atas jelasnya petunjuk. In fahimta, jika kamu paham. Dalailun, apa dalailu? Dalil-dalilnya. Dengan petunjuk yang jelas itu, maka petunjuk itu akan menjadi dalil-dalil yang bisa menunjukkan kepadamu. Wa hadisun kana walaysa syai'un dunahu. Wa hadisun, adapun cerita, omong-omongan atau cerita kana yang ada seperti ini, membicarakan seperti ini, walaysa, tidak ada, syai'un, sesuatu, dunahu, ya, yang selainnya, hudus atau hadis. Jadi tidak ada pembicaraan yang utama seperti inilah, ya, tidak ada yang bandingi, tidak ada sesuatu dunahu, tanpa ini, tidak ada. Jadi pembahasan seperti ini luar biasa. Yakti, yang menuntut, yakti, yang menuntut, bihi, dengan syai', al-an, sekarang, siapa? Al-labibu, orang yang pinter, al-akilu, yang punya akal. Artinya hanya orang yang punya akal lah, ya, yang akan berbicara tentang hal seperti ini. La ghurwah, tidak perlu kamu khawatir. La ghurwah, ya, tidaklah aneh. La ghurwah, tidak aneh. Illa nisbatan, kecuali bila menggabungkan, ya, masbutatan, dengan sesuatu yang ditetapkan. Artinya begini loh, bahwa berbicara tentang tauhid sejati itu adalah pembicaraan yang paling agung. Fa'lam annahu la ilaha illallah, itu loh. Di Quran kan dijelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi belajarlah, kenalilah pertama itu ilmu ma'rifah, gitu loh. Maka la ghurwa, tidak ada kesalahan, ya, kecuali ketika kamu salah itu illa nisbatan, ketika kamu masih menggantungkan atau menggabungkan dengan yang lain, ada sesuatu yang selain Allah, ya. Jadi itu nggak ada persoalan kamu, kecuali kalau kamu itu nanti di dalam cara berpikir, cara merenung, cara bertaamul, kamu kemudian masih menarik-narik atau kamu menggabungkan, menisbatkan sesuatu yang lain, seakan-akan ada berdiri selain Allah. Maka itu liyudhamma, akan dicelah, tarkin, orang yang meninggalkan. Wa yuhmadu, dan dipujilah siapa? Fa'ilun, orang yang menjalankan. Adapun ini, itu akhirul babir rabi asyara, merupakan akhir bab yang ke-14. Wa hasiluhu, dan kesimpulannya di dalam bab yang ke-14 ini, tahwisyul ibadi ilallah, yaitu mengumpulkan dengan menggiring, ya, dengan menggiringnya hamba, ya, terkumpulnya
atau menggiring hamba ilallah menuju kepada Allah, wa tahbibu dan mencintakan kepada Allah ilaihim kepada hamba, bidzikrima dengan menyebutkan atau menjelaskan sesuatu istamala yang telah termuat ali atas ma, bidzikrima dengan menyebutkan sesuatu istamala yang termuat ali atas ma, siapa al-haqqu yaitu Allah yang hak, subhanahu halimah suci Allah minal karomi dari kemuliaan wal ihsani dan kebaikan, wa wayatul lutfi dan puncak kasih sayang, wal mabaroti dan kebaikan, wal imtinani dan anugerah, wa dzalika adabun itu annahu bahwasanya Allah subhanahu halimah suci Allah itu mana telah menganugerahi ya Allah alaina kepada kita awalan pertama bitaati dengan cara taat, wal amali dan bisa beramal, wa tafaddola dan kemudian menganugerahi ya Allah alaina kepada kita sanian yang kedua bil qabuli untuk diterima, ma'ama istamala alaihi, ma'ama bersama sesuatu istamala yang terdapat alaihi apa amaluna amal-amal kita minan naksi dari kurang, wal kholali dan celah cacat. Summa idza waqat kemudian apabila telah terjadi mina pada kita apa maksiatun maksiat au zalalun atau tergelincir dengan kesalahan, tergelincir kesalahan, watana mudah-mudahan Allah menutupi ya Allah na kepada kita bisitri dengan tutupnya Allah, wa bimaghfirati dan dengan ampunan Allah lana kepada kita tafaddulan sebagai karunia, wa idza tawajjahna maka apabila menghadap siapa kita ilaihi kepada Allah biqulubina dengan hati kami, satarona mudah-mudahan Allah menutup na kepada kita minha akan maksiat, wa asomana dan mudah-mudahan Allah memelihara kita ya liyu'adzima dengan harapan agar supaya Allah mengagungkan qadrona akan derajat kita, wa yudhhiru dan Allah menampilkan syukrona akan syukur kita, wa tattakhidhu sehingga engkau bisa menjadikan kepada Allah sahiban sebagai sahib yang selalu bersama, wa tadhu dan kamu bisa meninggalkan wairahu selain Allah janiban jauh-jauh, wahina itu maka ketika itu tasyruku akan muncul fi qulubina di hati kita apa anwarul yakini yaitu jaya-jaya keyakinan, dan saat itu pula watarhalu dan kau akan bisa berangkat ilal akhirati ke akhirat fi aqrabihinin yaitu pada waktu yang sangat dekat. Summa tasruku kemudian akan muncul alaina kepada kita anwarul ihsani jaya-jaya kebenaran kebaikan, watantawi kemudian terlibat lana bagi kami apa ru'yatul akwani yaitu melihat akwan melihat alam semesta ini bisyuhudi nuril malikid dayyan dengan menyaksikan cahaya Tuhan yang menguasai daripada Tuhan yang memiliki yaitu apa pembalasan terhadap amal-amal daripada hamba. Wahina itu maka saat seperti itu yang syuruh akan tersebar mahasuna kebaikan kita lil ibadi bagi para hamba, bayak baluna sehingga mereka akan menerima alaina kepada kita bisa naik dengan sana wal mahabbati dan cinta, wal widati dan senang, kama abana sebagaimana akan menjelaskan musannif hadza akan ma biqaulihi dengan dawuhnya salaf fi awalil babil khamis asyara yaitu di awal bab yang ke-15. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.